Mugi-mugi berkahipun suratul waqiah ingkang kita wasarengan, mugi-mugi Allah maringi gampil sedaya urusan kita dunia akhirat, diparingi sugih sedaya, jembar rezekine sedaya. Mugi-mugi sedaya kanca-kanca mubalek diparingi tambah laris le dakwah. Tapi sing penting ora usah kesusu golek jenang, sing penting golek jeneng. Angger pun entuk jeneng insyaallah jenang mara dhewe. Dadi ora usah kesusu golek jeneng, ora usah kesusu golek jenang, tapi yang penting cari jeneng. Angger jenenge wis entuk jenange mara. Nek wis entuk jeneng niku masyaallah gula ora tau tuku. Sampai orang ngerti regane gula berkira-kira, minyak goreng ya ora ngerti. Nek mboten ngandel mang takon kalian Pak Yai Farid, Bu Nadifane regane gula sekilo ora ngerti. Teko dewi-dewi sebab wis duwe jeneng nggih. Ngerti? Oh ngoten. Tapi kan dodole mboten kulaan nek ketoke niku. Nggih, mboten kulaan langsung. Nggih, ngaten saking kula mugi wonten manfaatipun. Pangapunten, mugi-mugi di pertemuan-pertemuan berikutnya kita tasih dipun paringi sehat, panjang umur, saged ketemu melih. Amin Allahumma amin. Kirang langipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula aturaken alhamdulillah laku buku khutbah LDNU 1 buah Pak Robani Albar ngei duit 100 rasa susuk ngono. Iki rasa susuk iki maksudnya kanggo aku apa kanggo LDNU apa kanggo khas jamu mu ya ora pati jelas. Jadi nggih. Niki bendahara tetep muter kotake lho Pak Bendahara. Ampun ewah-ewah niku untuk khas rasa susuk iki. Insya Allah bekame laris. Rasa susuk kok dipeksa. Wong agak mikir susu apa ora kok malah langsung digasak. Wah iki ra jelas. Nggih, ngakune titipan gitu nggih. Nggih, berikutnya adalah trik dan strategi menjadi khotib handal walaupun singkat. Ampun mulai saya kok foto-foto saya lho ya ngaku MMT sing pelatihan ke lho. Nggih, santai niki mangke enten melih niki mangke. Babak ketiga. Trik dan strategi menjadi khotib handal kepada Yi Khairul Amin yang sudah kita akui jadwalnya sampai tumpuk 5, tumpuk 3. Ini membuktikan kredibilitas beliau sebagai seorang khotib. Bahkan pernah diundang di Fakultas Dakwah UIN Wali Songo untuk menyampaikan materi khotib handal. Padahal beliau ora ana UIN Wali Songo. Aku sing saka kono ora diundang kok lho. Niki berarti membuktikan kualitas beliau, kapasitas beliau sehingga menggetarkan dunia perkhotbahan. Ya, kami persilahkan kepada Ya Amin. Bapak Ibu langsung mawon dibuka grup WA-nya jamu. Di situ ada materi yaitu materi tahsin, ada not untuk murotal dan nanti kita akan masuk pada contoh yang ada di dalam Al-Qur'an nggih. Buka langsung di grup jamu baik yang DP-nya hijau maupun yang DP-nya kuning. Juga di PAC jamu juga ada di DP yang kuning. Semuanya saya share. Ini untuk mempersingkat, insya Allah paling maksimal 15 menit saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya punya sedikit bocoran tentang kenapa kita bisa diundang kembali pada acara-acara yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh termasuk kita diundang untuk menjadi seorang khotib ya. Salah satunya adalah bacaan Quran kita Bapak Ibu. Terutama ini para khotib ya. Jadi bacaan Quran kita ketika kita menjadi imam kok enak didengar, kemudian betul bacaan Qurannya, insya Allah itu yang pengaruh besar daripada kita
mengikuti isi daripada materi yang kita bikin sendiri. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu, di buku LDNU ini itu lengkap khotbah 1 tahun semua PHBI ada, mulai dari saat ini Muharram ada, kemudian Maulid Nabi, kemudian ada Isra Mi'raj, kemudian ada Nuzul Quran, ada halal bihalal, kemudian juga ada yang umum. Itu siapapun yang menjadi khotib, asal kita membaca dengan baik dan benar, insya Allah standarnya sama. Tapi ternyata yang dititeni sama jamaah itu adalah pada saat menjadi apa? Imam. Karena ketika menjadi imam itu adalah endingnya. Jadi kalau khotib, seorang khotib itu baca apa yang ada di dalam buku LDNU ini, saya kira dengan kita belajar beberapa menit saja kita sudah bisa lancar membaca. Dan tidak ada yang ngenyek atau menyepelekan, olah khotib moco ngono kok, tidak ada. Ya karena normal saja seorang profesor, doktor, sekolah dhuwur S1, S2, S3 ngantek pilek kakean S gitu ya. Itu ternyata juga ketika khotib itu beliau-beliau juga apa? Juga membaca ternyata. Jadi saya kira tidak masalah kalau memang membaca. Jadi jangan seperti ini, oleh khotib iseh moco. Sebetulnya bukan iseh moco gitu ya. Selevel Pak Kiai Hanif Ismail beliau juga membaca nyatanya. Di Masjid Agung Jawa Tengah saya lihat live-nya rata-rata juga membaca. Masjid Agung Kauman Semarang Johar juga membaca. Jadi saya kira itu bukan nilai min dari seorang khotib ketika kita khotbah membaca. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk apa? Membaca. Tiwas diapalke jebul masjidnya rada gedhe. Ngarepe gurune sisan langsung ilang kabeh jajal. Ngarepe Profesor Dr. Ahmad Daruji ngono jajal gitu ya. Wah yo wis nganggo Habibasan Al Jufri ngono jajal. Maka para kiai seperti Gus Mus, Gus Baha itu, Mbah Sahal Mahfud, Mbah Yai Ahmad Mutohar kalau dulu itu kalau Jumatan kadang-kadang Yai itu malah justru malah kadang-kadang belakang. Ya, tapi Yai Mutohar enggak, Yai Mutohar karena jadi imam dulu di masjid di Kauman gitu ya. Nah, itu para kiai-kiai yang di Jawa Timur itu malah belakang. Kenapa? Karena supaya khotibnya itu lancar gitu ya. Sebab Gus Baha ning ngarep khotibnya langsung meriang langsung gitu ya. Khotib langsung meriang. Monggo Bapak Ibu yang sudah masuk di grup WA, mohon izin Gus Farid sama Bu Nyai Rizda saya masukkan ke grup Jamu Semarang, sebab bocorannya Jamu Demak rodok mawut ya. Boten belani mriko, boten belani mriki ya. Ya. Jadi boleh ya. Pak Taufik juga meranggen, nyatanya juga ikut di sini dan aktif ya. Daripada sing Semarang ora aktif gitu ya. Ya negara tetangga tidak apa-apa Tat Ali Maruf gitu. Kok jombo bully? Nah, soalnya dibully terus kalau Tat Ali Maruf gitu mesake gitu ya. Jadi nyelekit. Saya izin ya, jadi negara tetangga itu saya kira nggak masalah ya, kados Bu Nyai Imronah juga kita masukkan, juga kemarin datang di Gus Farid, Bu HKB sedulur. Jadi intinya adalah seduluran sak lawase. Rungono kupingmu. Monggo dibuka ya. Jadi di grup Jamu itu ada babam babiba benaminal mubni mubabam babiba. Maaf, itu yang terakhir babiba ya, bukan babi benar. Babiba itu sama, yang kedua, ketiga, keempat itu sama. Saya saya ralat yang terakhir itu babiba, saya ralat dulu non sewu, babiba yang terakhir babiba, n-nya nggak ada. Ini hanya not saja ya, jadi ini bukan Quran kok, tapi moco iki jenengan moco a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ora usah. Dipoto babiba babam babiba bena
minal mubni mubabam babiba. Nggih, sudah saya sudah saya revisi. Silahkan dilihat kembali. Nanti kita praktekkan pada surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ingin saya sampaikan, ini adalah metode murotal. Kalau bisa ini bukan untuk ngimami ya, tapi untuk waktu kultum atau ceramah. Dan ini standarnya nasional Bapak Ibu. Ketika ada anak-anak kita di RCTI atau di panggung laga untuk murotal, itu lagu standar nasional adalah ini. Jadi andai kata nanti misalnya Ustadz Zainun Arab melu lomba murotal karena genduk kan ketempatan MTQ kota gitu. Tapi orang sing umur tua, anak-anak itu lagunya lagu ini. Monggo untuk menyikat waktu nggih. Nah, ini tanpa ta'awud, tanpa bismillah, wong ini hanya not ya kok tot. Not. Kalau di ilmu tilawah atau qiraah atau qira namanya tausyih. Ya, tausyih. Nurun nabi 'alal awalimi asfar. Ah, gitu. Nah, itu tausyih ya. Nah, ini kalau yang murotalnya ini ya. Sudah nggih Bapak Ibu nggih. Nah, perhatikan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat cengkoknya berbeda. Babam babi babana minal mubani mubabam babi ba. Naik. Kemudian yang kedua datar. Babam babi babana minal mubani mubabam babi ba. Yang ketiga, babam babi babana minal mubni mubabam babiba. Ini sebetulnya hanya 3, saya tambah 1 4 itu untuk nanti kalau misalnya ketemu dengan ayat yang memang harus sudah selesai, ternyata kok cengkoknya masih harus datar, maka langsung turun ke lagu yang paling akhir gitu ya. Nanti bisa kita praktekkan pada saat kita mempraktekkan di Al-Qur'an. Nanti akan ketemu pada ayat yang agak canggung ya, wayahe dhuwur kok entek ayate gitu ya. Nanti langsung diturunkan gitu ya. Perhatikan saya agak tinggi lagi nggih. Babam babi babana minal mubani mubabam babiba. Naik yuk bareng. Babam babi babana minal mubani mubabam babiba. Naik dulu, kemudian yang kedua datar. Babam babi babana minal mubani mubabam babiba. Bareng monggo. Babam babi babana minal mubani mubabam babiba. Yang ketiga turun. Babam babi babana minal mubni mubabam babiba. Turun monggo. Babam babi babana minal mubni mubabam babiba. Yuk sekarang kita langsung 3 kali ya, kita baca 3 kali, naik, datar, turun. Kalau di Ittihadul Mubalighin itu yang ngajar ini adalah Ustadz Burhan Ali. Nada yang pertama nada naik gitu ya. Nah, tapi itu yang kekinian. Ini saya dapat dari Ustadz Zakaria Ahmad dari Jepara, guru kirok saya waktu di Baitur Rahman sejak tahun 90-an sampai beliau wafat pas saat Covid kemarin. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Babam babi babna minal mubani mubabam babiba. Babam babi babna minal mubani mubabam babiba.
babam babi babna minal mubni mubabam babi ba. 3 kali saja ya, berarti naik datar turun. Yuk diulangi 2 kali lagi. Babam babi babna minal mubni. Terus babam babi babna minal mubni mu babi ba. Babam babi babna minal mubni bam babi ba. Masih ada yang canggung tadi ya, antara tinggi rendah apa sedang itu agak sama-sama selisih. Yuk lagi ya, tinggi sedang rendah. 1 2 3. Babam babi babna minal mubni mubabam babi ba. Babam babi babna minal mubni mubabam babi ba. Babam babi babna minal mubni mubabam babi ba. Nah sekarang kita praktekkan di surah Ad-Duha. Bapak Ibu, surat Ad-Duha ini berakhiran mat tobi'i, sehingga jangan lebih dari 2 ketukan atau 1 alif. Jadi tidak boleh wadduha walaili idza saja, itu tidak boleh itu. Mat koplo katanya. Gitu ya. Jadi harus dimboyo ora ento. Bapak Ibu, baca Quran tidak boleh pakai lagu-lagu yang kira-kira berpotensi rusak tajwid. Misal saya baca Ammayata Sa'alun pakai lagu dangdut misalnya. Hujan di malam minggu misalnya ya. Saya terapkan Ammayata Sa'alun misalnya. Anin nabail azim, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena merusak apa? Merusak tajwid. Ya, ketemu Habib Rizik duneke istana setan, istana iblis nah gitu. Oh, itu ya. Nah, bagaimana dengan yang Jawa gitu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 2 pendapat khilafiyah ya. Tapi menurut saya wong kiroah tilawah itu kan kepenginnya enak didengar. Jadi kalau nyinden itu mendingan ndak usah pakai ayat Quran, sandene sinden yo kalimate sinden. Mingkar mingkuring angkara misalnya karena ning mardi siwi misalnya gitu ya. Kang sinawung resmi ning kidung gitu ya. Aku ki yo duwe ngono, tapi ora tau tak unggah ning gone pas ceramah. Sebab kancane sing ngono ki wis akeh, ngono lho gitu ya. Gaya. Durung pede asline. Idur celane bocorke ya. Ora pate. Ana rodok-rodok palese gitu ya. Lah iya daripada rak pede gitu ya. Mending golek sing kira-kira kulino gitu ya. Nerima ing pandum ya. Baik, kita langsung pada Quran ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 alif atau 2 ketukan, kecuali kalau kita mau mewasolkan di ayat yang kelima. Itu ada fatarodho, nanti alam yajid misalnya mau dilanjut diwasolkan, berarti fatarodho itu bisa dipanjangkan seperti mad jaiz munfasil gitu ya. Nah, yuk ini namanya juga tahsin ya. Ini tahsin, ini gugurke kewajiban. Sebenarnya itu tugas hidur ning dilempar gitu ya. Pokoknya sing ra ono duwite lempar pokoknya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terus Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang terakhir kita praktekkan yang berakhiran mad arid lis sukun, yaitu surat At-Tin. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena setiap mad arid lis sukun itu membantu kita untuk mencengkokkan lagu. Nah, ini yang ditakuti sama peserta musabaqah tilawatil Quran cabang tilawah. Itu biasanya kalau ketemu surat Muhammad hum terus itu sedih gitu ya. Kan banyak hum itu ya. Di surat Muhammad anggar-anggar hum. Wah, itu berat. Jadi kenapa? Karena seninya akhirnya menjadi terkalahkan dengan yang lain. Karena yang bisa untuk mengolah seni baca Al-Quran itu adalah pada saat kita ketemu dengan surat-surat yang mad arid lisukun, yang ayat-ayat yang mad arid lisukun itu lebih enak gitu ya. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala itu di batin saja ya. Jadi ini bukan untuk ngimami nggih Bapak Ibu. Kalau untuk ngimami nanti panjenengan langsung autodidak di YouTube saja. Misalnya Syekh Sudes, kalau ngimami jangan pakai ini untuk standar untuk lomba nggih. Murotal untuk MTQ. Tapi kalau untuk yang imami, misalnya saya paling suka dengan lagunya satu Syekh Sudes, dua Syekh Suud Suraim, yang ketiga Syekh Ali Hudayfi. Tiga itu yang sering saya pergunakan. Dan alhamdulillah bolak-balik mesti dudang meneh, jadwal ngantek numpuk tak lempar-lempar. Ditangkap rono lempar meneh. Tangkap rono ngantek tak miring ngantek mumet. Jadi tadi yang disampaikan Yidur betul gitu ya, dilempar orang kebetulan
Sesoe ora diundang meneh, bahkan yang cerita bukan hanya Yidur saja tapi yang lain juga ada ibu ya yang cerita ke saya. Nah, inilah perlunya tahsin karena yang dititeni justru bukan saat khutbah. Karena khutbah itu tinggal baca insya Allah 10 menit bahkan 7 menit jadi. Tapi ketika kita ngimami itulah yang menentukan. Walaupun suratnya pendek, kalau bacaan bagus, bacaan Qur'annya bagus, suaranya enak, insya Allah para diundang meneh ya, para mustamiin jadwal tetap asale badal jadi tetap. Contohnya tahun ngarep contohnya di Perhutani Tatali Ma'ruf. Dulu saya di Perhutani Dr. Cipto itu badali dari Kementerian Agama. Oh asalnya gitu, setelah badali jaluk nomor WA. Oh takai nomor WA jebret, besok ternyata dijadwalkan tetap tahun berikutnya dan berikutnya, terus kayak ngono iseh nambah jadwal imam traweh dan kultum. Oh, ngono ki iseh ditambah meneh kajian pagi Ramadan jam 9. Terus meremen bakdo duhur. Nah, terus buka bersama. Nah, baru kayak babam babi bab. Ojo ngentreke badal, kadang-kadang sing dibadali karo sing badali ternyata bagus yang badali. Ono ban serep ki metune keri, tapi nek ban serepe kuwi isih apik mergo ora tau dinggo. Dinggo terus akhirnya. Kenapa? Karena kenaan kan gitu. Gitu nggih. Nah. Lah kuwi bar badali kok ora diundang meneh, sesuk ora dijadwalke tetep, kuwi yang perlu dipetani. Salah satunya mungkin ini tadi ya. Ya, yang kedua itu kalau kita ngimami kalau bisa begini nggih. Ya syukur-syukur kita gini, walaupun nun sewu kalau toh tidak hafidul Quran, cari PHBI tiap tahun itu yang sesuai dengan teks khutbah yang kita baca. Misalnya kalau saat ini kan Muharram, itu berarti di surah At-Taubah ayat 35. Ya. Misalnya gini, mulai dari taruhlah agak mundur sedikit ben rak patek ngetok-ngetoki ben ketok rodok keren gitu. Ya kan inna iddata syuhur itu ya. Nah, tarik satu ayat misalnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Sandurin bae. Ben gandeng. Misalnya ini contoh ben cepet. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allahu Akbar. Nah, rasanya kayak Masjidil Haram gitu. Apalagi mic-nya bagus kayak di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Ada masjid baru di Banyumanik ya, masjidnya Pak Kombo. Kok tak kayak itu diundang lagi dan akhirnya kemudian waktu Ramadan lempar itu asbabul wurudnya seperti itu. Okay? Jadi ternyata Bapak Ibu, ternyata sebetulnya ngaji seperti ini gampang angel gampang. Akeh angele ono apa akeh gampange? Akeh. Akeh tunggal. Angel. Gitu nggih. Nah, Bapak Ibu, ya selain dari surat-surat atau ayat-ayat yang PHBI misalnya, itu kalau non sewu nggih, kadang-kadang sudah dihafalin tenanan gitu ya. Itu pada saat mau ngimami itu kita tidak pede. Kemarin waktu Idul Adha ada, mungkin kalau tidak salah Masjid Al Haibah Mangkang gitu ya.
Itu ada yang cerita hal ataka hadithul ghosyah pada saat sabihis marobikal a'la, pada saat apa kalimatnya? Fadzakir, oh bukan. Pada saat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, keliru. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ngono ki asames to niku nggih. Nah, iso blandang tekan surat asames. Terus piye iki? Kalau seperti itu gimana? Oh, sadaqallahul adzim. Kalau seperti itu ya diulangi lagi, kalau memang ingat ya diulangi qad aflaha man tazakka, enggak apa-apa. Dan itu orang akan maklum. Ternyata di masjid sebesar Kauman pun yang pilihan yang gajinya juga besar itu ternyata juga pernah terjadi seperti itu. Nah, di Mekah saja pernah nggih, di YouTube ada nggih, apalagi koyo awake dhewe sing ya Allah nggih. Nah, maka jamaah itu insya Allah memaklumi ya, tidak akan wah imame lali kakean dosa kae. Satu kalau bisa, yang kedua ya hurufnya itu cetha gitu nggih, cetha. Karena sekarang ini banyak CCTV. Yang kedua itu sering diputarkan kembali untuk dilakukan apa? Ya evaluasi, juga ada streamingnya. Masjid-masjid sekarang banyak yang streaming, dibuka kembali. Oh ternyata banyak huruf-huruf itu yang terlewatkan, itu banyak sekali nggih. Jadi mubalik jamu setelah ini nun sewu nggih. Nanti penggemblengan ini akan kita lakukan setiap kecamatan nggih insya Allah. Jadi kalau ini di Pedurungan, nanti selanjutnya di Tembalang mungkin dengan materi yang berbeda.